Kita akan membahas kali ini ke Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Kalau Menarik. untuk Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, LSI Dini JA punya datanya karena kabarnya di Sumbar yang unggul tetap Anies. Iya, Imin. dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera, mulai dari Aceh sampai dengan Lampung, itu memang dua provinsi saja yang Anies Muhaimin atau yang Prabowo Gibran tertinggal ya. Aceh dan Sumbar ya? Aceh dan Sumatera Barat. Oke. Dan memang ketika misalnya kita breakdown di sisi-sisi yang lain juga ini berhubungan ya. Karena ketika kita lihat dari suku itu memang Prabowo Gibran juga kalah di suku Minang misalnya. Dan memang paling banyak yang bertempat tinggal di sana ya, meskipun juga di perantauan banyak. Jadi dari data ini kita lihat bahwa secara Sumatera secara umum Prabowo Gibran unggul. Jadi dari semua provinsi itu, kalau misalnya kita gabungkan, itu ada keunggulan 57,18, kemudian Anies Muhaimin 31,87, kemudian Ganjar Mahfud 10,95%. Tapi dari semua provinsi yang ada di Sumatera, ini dua provinsi saja yang tadi memang Prabowo Gibran tertinggal ya. Saya melihat bahwa bukan hanya tadi, misalnya faktor Pak Jokowi ada, kemudian faktor personal Sosok juga ada. ya. Kita juga melihat ada faktor partai juga yang bergerak di sini, tidak bisa dinafikan. Sehingga kalau misalnya kita lihat daripada yang ada di Sumatera ini kan tidak hanya PDIP misalnya bergerak di sana, tapi juga ada partai-partai yang bergabung di koalisi Indonesia Maju. Prabowo Gibran juga bergerak di sana. Terutama misalnya kita bisa melihat bahwa banyak sekali daerah-daerah yang memang Golkar unggul di sana ya. Sehingga mesin caleg yang bergerak dan seterusnya itu juga membuat bahwa mesin Prabowo Gibran juga unggul ya. Karena berhubungan juga dengan elektabilitas pada akhirnya. Apakah itu hal juga terjadi sama juga di Kalimantan, Mas? Di Kalimantan kalau kita lihat data juga hampir mirip, jadi Prabowo Gibran unggul bahkan keunggulannya lebih besar, 64,97 ya, sebagaimana data yang ada. Kemudian dari nomor 01 23,84, kemudian 11,9 untuk pasangan nomor 3. Nah menarik kalau misalnya kita lihat data yang ada ini ya, memang kalau dilihat dari data ini kan perbedaannya tidak lebih dari 1%. Kalaupun misalnya ada lebih 1%, ini kita lihat dari suara masuk yang ada. Yang di kita 100%, yang di indikator Prof. Burhan 98,45%. Padahal saya juga perlu yakinkan bahwa kita tidak pernah ada perjanjian bahwa angkanya untuk Kalimantan segini nih. Ada janjian nggak ada sama sekali, nggak ada ya? sama sekali. Nanti bisa di cross check ke Prof. Burhan ya, apakah ada perjanjian atau enggak. Bahkan kalau misalnya saya bandingkan juga dengan 11 lembaga yang lain yang mengadakan Quickcon, itu juga angkanya mirip-mirip sekali ya. Jadi beda di plus minus 1% saja. Bahkan ada yang di bawah 0,1, 0,2 dan seterusnya itu. Apakah kemudian Prof. Burhan faktor-faktor yang kemudian membuat Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini unggul telak di wilayah Kalimantan juga, khusus Kalimantan? Silakan, Prof. Iya, jadi lagi-lagi faktor yang menjelaskan adalah tentu ada banyak faktor. Salah satunya adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang masih sangat baik. Ya. Apalagi kita tahu bahwa IKN itu kan diwujudkan di salah satu provinsi di Kalimantan, yaitu di Kaltim. Jadi asosiasi itu positif dan itu yang menjelaskan kalau misalnya kita breakdown, suara 02 itu kuat di Kaltim, termasuk juga di beberapa provinsi Kalimantan yang lain. Dan jangan lupa, Ayah, Pak Prabowo itu unggul di Kalimantan Selatan. Jadi basis lamanya beliau mampu pertahankan secara baik, kemudian mendapatkan darah elektoral baru, vitamin elektoral baru dari basis lama Pak Jokowi. Jadi kalau kita mengkaji opini publik, termasuk juga Bung Ardia, saya kira nggak terlalu kaget ya kalau Pak Prabowo berhasil unggul telak. Karena ini gabungan dua sosok yang selama 3 pemilu terakhir itu mendominasi peta elektoral. Jadi memang nggak mudah buat Mas Anies dan Mas Ganjar. Karena mereka bergabung dengan dua giants gitu ya, yang bersatu dan kemudian suara Pak Prabowo di basis lamanya tidak seluruhnya tergerus kecuali di Aceh dan di Sumbar. Tapi di luar itu dia mendapatkan tambahan baru yang jauh lebih banyak di wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Pak Jokowi. Prof. Burhan, yang lebih dominan itu apakah figur Prabowo-nya ketimbang Gibran-nya kalau untuk Sumatera dan juga Kalimantan 02 begitu mendominasi, Prof. Burhan? Di wilayah Sumatera itu dulu basis Pak Prabowo secara umum ya. Misalnya di Sumsel, kemudian di Sumbar, di Aceh, sebagian di Riau. Pak Jokowi unggul misalnya di Babel, di Lampung,
maupun di Sumut ya dalam Pilpres 2019. Nah, sekarang dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera itu Pak Prabowo hanya kalah di 2 provinsi saja, yaitu Aceh dan di Sumbar. Di luar itu Pak Prabowo unggul, termasuk di wilayah yang dulu dikuasai Pak Jokowi. Jadi kalau kita bandingkan kenapa suara Pak Prabowo Gibran lebih besar dari perolehan Pak Jokowi di 2014 dan 2019, jangan lupa Andro, 2014 itu Pak Jokowi dapat 53%, di 2019 beliau dapat 55%, karena Pak Prabowo tidak bermodalkan tidak modal dengkul gitu, sama sekali tidak. Pak Prabowo tuh punya dukungan minimal 44% di 2019. Memang ada sebagian pendukung Pak Prabowo kalau kita lihat dari data exit poll yang lari ke Mas Anies, tetapi di bawah 50% tuh pendukung lama Pak Prabowo yang lari. Sisanya masih bertahan memilih Pak Prabowo plus pemilih Pak Jokowi. Oke. Jadi artinya begini ya Prof ya. Iya. Artinya selain kemudian Prabowo Gibran ini bisa mempertahankan basis suara mereka, tapi Jokowi efek ini juga yang paling berpengaruh. Terima kasih Prof Buan. Kalau kemudian kita bergeser ke Mas Ardian, survei paling tidak beberapa lembaga survei lah, kita tidak bicara LSI saja gitu ya. Pada saat sebelum 14 Februari begitu paling tidak kisaran angkanya itu kan berada di kisaran ada yang 48, 49 kemudian hingga 52% lah. Tapi kemudian pada saat quick count angkanya melejit hingga kemudian ada 58 something gitu ya. Apa faktor yang membuat kemudian loncatan suaranya itu bisa begitu besar? Ya, pertama kalau dari survei LSI sendiri nih ya, kita bicara survei LSI DNIJA, itu sebenarnya kita sudah memprediksi bahwa terdapat suara yang bahkan pada waktu itu kita lembaga yang pertama kali mengumumkan bahwa ini terbuka peluang 1 putaran. Karena di bulan Desember akhir itu angka elektabilitas Prabowo Gibran udah mencapai 50,6%. Dan kalau misalnya kita lihat dari tren-tren sebelumnya kan ada kenaikan dari 46 misalnya naik ke 50, kemudian terakhir dirilis kita tanggal 26 sampai dengan 6 Februari itu perolehan Prabowo Gibran di angka 53,5%. Sehingga kalau misalnya kita ngikutin tren yang ada, ini sebenarnya angka yang memang juga sangat mungkin dicapai oleh Prabowo Gibran. Sehingga kita juga memprediksi itu bahwa nanti kemungkinan bahkan kita pakai rentang ya, karena selain rentang ada juga orang yang sebenarnya soft supporternya masih ada. Sehingga waktu itu kita merentangkan 47 sampai dengan 58 dan terbukti sekarang ini di hasil quick count itu di angka 58, sekian persen. Prediksi tertinggi Anda dong. Kenapa? Prediksi tertinggi dong. 58 tembus. Karena memang secara tren memungkinkan untuk mencapai angka tersebut. Dan juga harus dicatat bahwa ketika survei itu kan masih ada 8 hari sebenarnya waktu yang bisa merubah keadaan yang seterusnya. Tapi dari tren sebenarnya kita bisa membaca itu. Apakah akan naik, akan turun. Karena memang dari kita survei dari bulan Oktober sampai dengan di Februari itu memang tren kenaikannya terus dialami oleh Prabowo Gibran. Nah, kenapa misalnya bisa unggul? Kalau tadi alasan-alasannya misalnya sudah disampaikan oleh Prof Burhan, saya menambahkan satu saja, bahwa positioning memegang hal yang penting. Jadi kalau misalnya di properti, orang bilang location. Lokasi yang paling penting, tapi dalam pertarungan politik, position yang paling penting atau posisi. Dan posisi Prabowo Gibran itu jelas bahwa dia melanjutkan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi dibandingkan dengan 2 yang lain. Bahkan yang satu kan perubahan. Yang satu lagi ini kan memang ya agak di tengah-tengah dia, agak bingung kita menyebutnya di mana. Itu yang kemudian membuktikan angkanya berada di paling akhir. Itu membuktikan angkanya yang paling besar karena di saat yang bersamaan approval rating Pak Jokowi ini juga dalam angka yang sangat tinggi, 80%. Sehingga beliau sendiri pada akhirnya mengidentifikasi bahwa inilah penerus pelanjut daripada perjuangan yang beliau lakukan. Dan jangan lupa juga bahwa approval rating yang 80% itu tidak banyak pemimpin dunia yang mendapatkan approval rating tinggi seperti itu. Dan bahkan misalnya Joe Biden misalnya sekarang di Januari kemarin approval ratingnya hanya 40%-an. Jadi Pak Jokowi luar biasa untuk meneruskan legasinya dia terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini, sehingga kalau orang bilang Pak Prabowo yang mendapatkan keuntungan itu, dan memang ini tidak lepas daripada kalau kata-kata bahasa Arab itu man sobaro zafira. Jadi siapa yang bersabar dia akan beruntung. Termasuk juga menjada wajada. Pemirsa juga harus bersabar menunggu hasil real count dari KPU. Meskipun tadi kalau prediksi para lembaga survei ya 1 putaran. Bisa dibilang. Terima kasih banyak Mas Ardian Dharma dan juga Prof Burhan. Terima kasih banyak Prof sudah bergabung bersama kami. Makasih semuanya. Ya, Prof.